Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pencast Penpro Podcast. Halo teman-teman, pada Pencast episode 3 ini saya sebagai moderator pertama Lolasita dari program studi Psikologi Angkatan 2023 dan Saya Amelia Azhara Nafi dari program studi Psikologi Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hairun. pada Pencast kali ini kita akan membahas tentang kehidupan sehari-hari sebagai seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hairun. Kemudian pada Pencast kali ini juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu tamu dari masing-masing kaprodi di Fakultas Kedokteran, yaitu ada Dr. Upik, ada Pak Amran, dan juga ada Ibu Amalia. Banyak nih yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, karena itu mari kita mengenal lebih jauh masing-masing kaprodi kita sekaligus dosen yang hebat-hebat kita nih. Saya persilakan untuk Dr. Upik terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri lebih dalam agar audiens lebih dalam. Ya, perkenalkan nama saya Nur Upik N. Masrika. Untuk titelnya dokter dan juga saya juga lulusan S2-nya Magister Biomedik jadi M.Biomed. Saya sebagai kaprodi maaf, sekarang bukan namanya kaprodi lagi ya, koordinator. Kopro kayaknya ya. Ya, jadi saya sebagai koordinator program studi kedokteran. Jadi nanti yang ngurusin nih gimana sampai saya bisa meluluskan mahasiswa untuk gelar sarjana kedokteran. Tepuk tangan dulu guys. Selanjutnya nih, satu-satunya laki-laki yang ada di antara jajaran Paling ganteng ya. narasumber kita nih. Untuk Pak Amran dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya yang paling ganteng di sini, karena saya laki satu-satunya di sini yang di kegiatan ini. Ya, perkenalkan, nama saya Amran Nur. Jadi saya ini seorang apoteker. Jadi gelar di depan saya itu apoteker, Amran Nur, sarjana farmasi, magister kesehatan. Kebetulan saya di biomedik juga. Saya lebih senior daripada Dr. Upik sebenarnya. Saya 2017 selesai, mungkin Dr. Upik di 2020. Cuman gelarnya Dr. Upik itu jauh lebih bagus daripada saya. Karena Dr. Upik itu sudah memakai M.Biomed. Ya, di sini saya diberikan amanah menjadi koordinator program studi farmasi mulai di Juli 2020 sampai sekarang. Ya, jadi kalau ada masalah-masalah tentang farmasi itu yang biasa dihubungi, dicari. Yang jadi pokoknya yang benteng paling depan itu saya sebagai penanggung jawabnya. Ya, mungkin itu, adik-adik. Nah, yang ini tuh merupakan koordinator prodi saya nih. Ya aja, nggak boleh macam-macam ya. Saya langsung persilakan ya, orangnya yang cantik juga sama Dr. Upik. Silakan, saya persilakan kepada Dr. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amalia S.J. Kahar. Untuk gelarnya sarjana psikologi, magister psikologi dan psikolog klinis. Jadi tentunya S2-nya mengambil psikologi dan profesinya atau peminatannya di klinis. Jadi kalau misalnya untuk di psikologi yang termasuk tenaga kesehatan saya yang psikolog klinis. Untuk tugasnya alhamdulillah saya sampai mulai psikologi berdiri dari 2022 sampai sekarang diamanahkan menjadi koordinator program studi psikologi. Tugasnya mungkin sama dengan Dr. Upi dengan Pak Amran tadi, mengkoordinir masalah program studi dan juga sering banyak sharing dengan Dr. Upi dengan Pak Amran juga dalam bagaimana mengkoordinir program studi sendiri. Terima kasih. Keren guys, aplausnya. Nah, saya ini penasaran sekali nih tentang sebagai seorang kaprodi dari farmasi, kemudian dari kedokteran dan juga dari psikologi, bagaimana sih membagi waktu supaya lebih efisien, apalagi kan sebagai kaprodi juga sebagai dosen, pasti kan tugasnya juga lebih double nih. Nah, kira-kira bagaimana dari Bapak sendiri, dokter dan Ibu itu membagi waktu gitu? Dr. Upik dulu, silakan Dr. Ini dari Dr. Upik. Yang tanggung jawabnya paling banyak. Kalau soal membagi waktu gimana ya? Ini berhubung sebenarnya sih tergantung ya, kalau kita kan kebetulan alhamdulillah ya ASN semua.
Jadi memang sudah berkomitmen untuk menjalankan tugas kalau dikasih tugas apa dari pimpinan. Jadi manage waktu ini sebenarnya ya aktivitas seperti biasa saja sih, jam kerjanya kami. Kemudian kalau sebagai tugas sebagai dosen, kami kan wajib tridharma ya, ngurusin pendidikan, penelitian, pengabdian. Hanya saja nih yang tambahan tugas sebagai koordinator program studi yang lebih banyak menyita waktu tridharmanya kami. Ya, jadi ya disempat-sempatkan saja waktunya. Jadi sambil ngurusin kegiatan tridharma, ngurusin juga kegiatan sebagai koordinator program studi. Nah, kalau soal manage waktu, ya mungkin alhamdulillah karena dulu kita waktu jadi mahasiswa ikut organisasi, jadi sudah terlatih nih manage waktunya. Jadi bahkan kalau jadi koordinator harus multitasking ya. Jadi sambil ngerjain ini, sambil ngerjakan sana, berapa. Jadi sering itu pekerjaan yang tiba-tiba deadline-nya bersamaan, 3-4 pekerjaan deadline-nya bersamaan, atau deadline-nya itu berurutan banget. Terus kalau misalnya belum lagi muncul masalah-masalah mahasiswa yang harus diurusi, nah dan sebagainya. Jadi tuh kayak dimanfaatkan saja dari waktu dari jam 8 sampai waktu selesai jam kerja, bahkan itu pun pulang masih harus mengerjakan pekerjaan. Jadi akhirnya tridharmanya kami kerjakan di waktu malam hari. Persiapan untuk nanti besok paginya. Jadi kayak gitu aja sih. Jadi tidak ada spesial manage waktunya, cuma ya dianggap kayak itu sehari-hari pekerjaan. Ya aktivitas daily life begitu. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin kalau dari Pak Ampar mungkin agak berbeda dari Dr. Upik, bisa dijelaskan? Ya, pada dasarnya jawaban saya hampir sama dengan Dr. Upik juga. Sibuk. Ya, kalau sibuk dan waktunya ya kalau orang yang filsafat bilang begini. Waktu seseorang itu sama 24 jam. Jadi tidak ada kata istilah itu saya tidak ada waktu. Nah, cuman yang jadi masalah sebenarnya itu apakah seseorang itu mau atau tidak, atau malas atau tidak. Ya. Jadi kami di sini bertiga memang dalam tanda kutip itu kami adalah dosen yang punya kewajibannya itu melaksanakan tridharma. Mungkin adik-adik sekalian itu kalau kami bilang tridharma itu untuk kalangan dosen mungkin sudah paham, tapi kalau untuk adik-adik saya mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Tridharma itu mengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, dan tambahan lain seperti ikut seminar-seminar dan lain-lain. Nah, ada lagi tugas tambahan. Tugas tambahan itu yang kami kerjakan ini yang 3. Tugas tambahan sebagai koordinator program studi. Dan yang di sini biasanya yang malah banyak menyita waktu itu memang sebagai tambahan. Biasanya kan itu paradigmanya seseorang itu kalau tambahan kan itu ditambah-tambah sedikit. Ini tidak. Ini tambahannya banyak. Ini tambahannya banyak. Ya. Karena asal adik-adik semua tahu, pemirsa tahu semua. Hai pemirsa, ya. Ini bukan sesi curhat ya, cuman mau memberikan sharing sama kalian bahwa pekerjaan kami itu tanggung jawab seorang pimpinan itu yang membawahi sebuah dalam tanda kutip ini program studi itu juga itu kami itu ada tanggung jawab secara pribadi dan secara moral juga, tanggung jawab moralnya. Jadi kami itu pertama, kalau ada masalah-masalah terkait prodi masing-masing itu yang paling pertama yang turun tangan itu kami. Utamanya itu adalah masalah akademik ya. Akademik. Utamanya nilai. Kalau ada nilai bermasalah itu yang dicari itu koordinator program studi. Ada masalah-masalah kurikulum. Kurikulum itu ada perubahan yang seperti Dr. Upik besok laksanakan. Hari ini kan tanggal 1, tanggal 2 Mei itu Dr. Upik laksanakan tentang review kurikulum itu. Koordinator program studi itu yang harus berperan aktif. Kemudian apa lagi ya? Dosen, akreditasi banyak ya. Jadi bukan cuma administrasi itu ya. Administrasi jadi banyak ya. Tahu saya kalian pikir? Iya, kalau kalian pikir tahu saya kalian pikir. Nanti yang ada yang mau jadi pengganti kita dan penerus kita ya. Cukup Kita kami memberikan semangat. Ya. Betul banget. Ya, jadi di depan mata itu koordinator program studi itu dia yang punya formasi, dia punya kedokteran, dia punya psikologi. Padahal sebenarnya seperti itu, tapi itu yang namanya tanggung jawab ya. Betul. Itulah kredibilitas kami. Kami diberikan tanggung jawab seperti itu, jadi kami jalankan seperti itu. Jadi mungkin sederhananya seperti itu ya, Kesibukannya banyak, tapi kami itu
diusahakan kami bisa membagi waktunya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk Ibu Amalia, kan kalau saya tahu nih Ibu Amalia juga buka praktek psikolog praktek, gitu. ya. Jadi gimana nih bagi waktunya, apalagi buka praktek? Kalau misalnya dengar-dengar yang tadi Pak Amran sebutkan, Dokter Upi sebutkan, kayaknya 24 jam tidak cukup ya. Tidak Dan cukup, sehari. bener, Bu. Boleh tambah 2 jam lagi enggak? Pengennya 1 minggu tuh 10 hari boleh Iya, nggak? boleh. Pokoknya rasanya kayaknya tidak cukup. Tidak Tapi cukup. sekali lagi yang penting sadar dulu ya, sadar bahwa kita punya tanggung jawab sebagai apa? Yang pertama sebagai akademisi, dan kalau kebetulan kami bertiga juga praktisi ya, sebagai dokter, sebagai apoteker ini juga praktisi. Yang penting sadar dulu bahwa kita punya tanggung jawab tanggung jawab yang cukup banyak, dan ada tanggung jawab profesi juga, ada etika profesi juga ya, untuk membagi waktu. Ya itu ya, kalau misalnya sudah sadar, sudah merasa bertanggung jawab, insya Allah semuanya akan bisa di-manage dengan baik. Terlebih lagi pada saat kuliah, pada saat kita apalagi S2, ambil apoteker, ambil dokter, ambil psikolog, itu kan prakteknya kan lumayan itu, hampir sama 24 jam itu kayaknya tidak cukup. Jadi pada saat kuliah itu mungkin sudah Terlatih ya? dilatih dan sudah terlatih. Makanya yang sekarang tuh mungkin yang kalau saya pribadi yang paling baru adalah masalah administrasi. Mungkin itu yang harus sering dipelajari lebih banyak lagi begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, bagaimana seorang koordinator, kemudian seorang dosen juga membagi waktunya. Jadi itu tadi yang dijelaskan oleh narasumber kita. Makanya teman-teman sekalian, kalau misalnya lagi jadi mahasiswa, nurut-nurutlah pada dosen, terus Tolong ya, nurut lah. Karena kalau tidak karena tugas-tugas mereka juga banyak ya guys ya. Oke. Bicara tentang kesibukan, lanjut nih. Pertanyaan khusus untuk Dokter Upik. Waduh, ya. Dokter Upik kan sekarang lebih fokus menjadi dosen, Iya, kan? Otomatis ya, gimana sih pendapat Dokter Upik sendiri kalau misalnya ada di antara mahasiswa yang nanti ketika menjadi sarjana justru ingin lebih memilih fokus ke ranah dosen dibanding mengejar prakteknya gitu? Oke. Kalau saya sebagai dosen pasti senang ya, karena ada penerusnya kami, artinya kami memberikan dampak yang positif sehingga meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menjadi dosen. Dan sejauh ini memang saya memotivasi mahasiswa untuk jadi dosen karena kan mereka sudah tahu ya lingkungannya di sini bagaimana, mereka sudah terlatih sistemnya yang ada. Jadi kalau untuk jadi dosen mereka sudah tidak harus beradaptasi lagi karena sudah tahu. Nah itu jadi saya pasti sangat senang. Hanya saja kalau untuk mungkin sisi profesi, saya sih sebenarnya menyarankan untuk mahasiswa jangan cukup puas untuk di sarjana saja, tapi mungkin bisa lanjut ke dokternya. Jadi selesaikan dulu studi dokternya, profesinya dulu, biar bisa ada sambilan untuk klinisnya. Jadi prakteknya tuh tidak akan lupa, ilmunya tidak akan lupa. Jadi kalau dari saya sih sarannya selesai sarjana kedokteran, lanjut ke program studi profesi dulu, dapat gelar dokternya, dapat nih izin untuk bisa memeriksa pasien. Nah, baru deh kalau mau daftar dosen, monggo silakan gitu. Ya. Jadi gitu ya teman-teman, jawaban dari Dokter Upik sangat hebat ya. Untuk teman-teman yang berminat nanti mau masuk ke kedokteran, dengar baik-baik, dicatat baik-baik ya guys ya, karena kedepannya siapa tahu mungkin itu adalah jalan kalian untuk menjadi dosen ataupun seorang dokter gitu. Benar. Terus saya juga penasaran tentang pengalaman dari narasumber nih ketika menjadi mahasiswa. Kita kan mahasiswa juga biasanya akan mengalami hal yang sama, pasti kayak stres, kemudian membagi waktu, terus padatnya jadwal kuliah dan tugas dan deadline dan sebagainya. Kira-kira boleh nggak minta sedikit cerita gitu dari masing-masing narasumber, gimana dulu waktu kuliah terus sampai bisa menyelesaikan studi? Kamu dulu? Dari Saya dulu? dokter Pak Amran. Pak Amran saja dulu ya. Pengalamannya banyak ini ya. Dua jam ini. Saya minum dulu. Oh ya, Silakan. Siapa yang sponsor? Pergi boba. Oke. Saya coba dulu ya. Soalnya kalau masalah pengalaman tentang mahasiswa itu ya apa ya?
mengingat kembali, Iya, mengenang kembali ya. mengenang kembali masa-masa sulit. Iya. Sebenarnya. Saya minum dulu ya. Silakan. Kalau dokter Upik juga sama Ibu Amalia juga mau minum sih. Ini rasa apa ya? Orange, oke. Terima kasih, pergi boba. Iya deh. Oke. Saya juga tadi coba enak juga sih. Iya enak. Ya buat teman-teman jangan lupa ya kalau haus atau lagi healing terus sekiranya ingin nongkrong silahkan pergi boba untuk Oke. Nanti saya bawa istri saya ke sana. Saya sudah tahu tempatnya kok. Oke, saya lanjut itu mengenai pengalaman ya. Jadi mungkin pengalaman kami itu hampir sama, disibukkan dengan tugas-tugas ya, dokter ya, Bu Amelia. Mungkin kesibukannya itu beda jenis kesibukannya. Cuman pada dasarnya itu pada saat kuliah itu sama-sama itu tersita waktunya, tersita waktu untuk kuliah, tersita waktu untuk organisasi. Cuman kami tuh ya pintar-pintarnya saja bagi. Tapi khusus saya sendiri yang untuk farmasi, kalau farmasi kan itu lebih disibukkan oleh praktikum ya. Jadi kami tuh di farmasi kalau istilah kami ya di farmasi, kalau kuliah itu istilahnya kalau kuliah tok ya, istilahnya kami itu sudah libur. Kalau untuk kuliah tok, Itu artinya libur ya. itu artinya libur. Jadi kalau kami tuh cuman kuliah itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk laboratorium itu, ya Allah. Ini pengalamannya, tapi mungkin bisa, tapi jangan ribut-ribut. Ya. Saya tuh bukan beberapa kali, sering-sering itu ke kampus itu tidak mandi. Karena begini, kami kan itu ada yang dikatakan itu lab. Kalau tidak tahu sekarang ya, lab teknologi sediaan farmasi. Lab teknologi sediaan farmasi itu biasanya dulu kami itu masa-masa kami kan menulis. Nah, biasanya menulis pakai mesin ketik nggak? Oh. Ada yang pakai mesin ketik. Tahu mesin ketik yang manual kan? Nah, dulu saya masih dapat itu mesin ketik manual. Mungkin dokter Rupi masih dapat. Dan dokter Rupi itu mungkin paham rasanya itu bagaimana cara menggunakan mesin ketik itu dan sakitnya ibu jari. Iya banget. Jadi itu jari itu kayak jempol semua. Semakin susahnya itu pakai mesin ketik dan menulis. Jadi kami itu pada saat menulis biasanya itu ada istilah pakai kipas. Jadi satu kertas double folio itu satu kipas. Nah, jadi kalau 4 kipas itu artinya 4 kertas double folio timbal balik. Jadi kami itu menulis sampai subuh. Jadi biasanya kalau kami subuh kan itu biasanya takut sakit kan? Takut sakit kan, atau pusing bagaimana. Jadi kami itu biasanya saya ya cuman ya mata? Oh, ya? cuman basahin dua tangan ini, iya. kemudian kasih bersih kotoran mata, ya sudah ke kampus lagi. Ya memang seperti itu. Ya tapi kami itu prinsipnya begini, bahwa tidak ada itu usaha yang sia-sia. Kami prinsipnya begitu. Nah, prinsip dasar kami termasuk para kaprodi di samping ini, semua pada saat bekerja itu, semua pada saat kuliah itu pasti bersakit-sakit dahulu. Ya, jarang seseorang itu punya privilege itu bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian itu memang ada tapi sedikit ya. Nah, tapi biasanya itu bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Nah, kami pun juga dalam artian di sini paham seperti itu, bahwa semua perjuangan kami ini pasti ada imbalannya, pasti ada balasannya. Jadi ya mau tidak mau suka tidak suka kami ikhlas. Bukan sebenarnya ikhlas ya kalau mungkin terpaksa. belum ya. Mungkin ikhlasnya belum, tapi sekarang ini baru kita paham, kami paham bahwa dari hasil kerja keras kami tuh dulu itu sekarang kami jadi kaprodi ini, tekanan apapun itu kami anggapnya siap itu mental ya. Iya, siap mental. Utamanya itu mental ya. Bukan siap untuk bekerja, utamanya itu mental. Kami itu mentalnya Dokter Rupi, Bu Amelia itu tahan banting, maupun ya namanya atasan kan sering juga sering dipanggil oleh atasan, sering dalam tanda kutip di sini mendapat koreksi, dalam artian itu koreksi yang membangun ya. Tapi kami itu dalam artian itu kami dalam artian itu siap mental, dan kami itu tidak pernah mengeluh kalau masalah itu. Ya memang kalau sedikit mengeluh tuh kenapa begini, tapi tetap kerja, benar. Saya bisa. Saya juga gitu, sering menggeremeng ya kayak
tapi tetap kerja. Iya. Kenapa sih begini banyak sekali kayak tadi ini kan yang tugas-tugas SKP. Iya. Oh kok kenapa banyak sekali tugasnya begini? Tapi tetap selesai. Tapi kita bikin. Karena memang itu kredibilitas kami yang seperti itu. Ya. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit karena kalau banyak itu saya sampai pagi bisa. Aduh jangan Pak, soalnya waktu terbatas. Saya ingat waktunya kan jadi ya saya kembalikan. Ya. Kalau untuk Ibu Amni? Pengalaman kuliah ya, kalau untuk saya mungkin memang yang paling berat tuh di masa-masa praktikum, masa-masa praktek. Waktu itu kami praktik di rumah sakit jiwa. Nah, ternyata pada saat rumah sakit jiwa kami yang biasanya di zona aman sesama psikologi saja, ternyata pada saat bekerja ada dengan apoteker, ada dengan dokter, ada dengan akupuntur bahkan bersama-sama pergi satu pasien. Nah itu ternyata hal tersebut ternyata bisa dibawa di dunia kerja, bahwa kita tidak bisa berada di zona nyaman terus-terusan sama psikologi saja. Kalau sama psikologi saja ya wawasan kita kan cuma begitu-begitu saja. Jadi alhamdulillah psikologi dia masuk di satu fakultas dengan kedokteran yang dimana bisa bersinergi. Jadi pengalaman saya terutama pada saat masa kuliah itu yang awalnya ini emang apa sinergitasnya, pokoknya psikologi dengan apoteker itu di mana? Oh ternyata psikologi belajar psikofarmakologi juga. Di dokter juga apa sebenarnya sinergitasnya? Ternyata memang dalam bekerja kita tidak bisa sendiri satu profesi saja. Ternyata kalau misalnya berbarengan itu lebih baik begitu. Nah pengalaman-pengalaman seperti itu yang mungkin sangat penting bagi saya dan mengajarkan saya terutama ketika berada di dunia kerja atau bahkan di lingkungan masyarakat terutama. Karena kan yang paling penting aplikasi ilmu itu kan bukan untuk diri kita sendiri saja ya, tapi lebih ke bagaimana pengabdian bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat antar profesi juga begitu. Mungkin itu saja dari saya. Silakan Dok. Terima kasih untuk Ibu Amani. Kalau untuk Dokter Upik sendiri bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya kalau belum pengalaman banyak ya, sudah sama mirip-mirip lah ya kayak gimana kayak kita dulu waktu jadi mahasiswa. Cuma sebenarnya saya sih lebih mumpung ini karena lagi ada Penkes ya, jadi mau nyampaikan ke semua mahasiswa bahwa yakin dan percaya bahwa selama kita menjadi mahasiswa, apapun kendala yang kita hadapi itu sebenarnya replikasi mirip-mirip nanti ke dalam dunia real nyata saat kita bekerja itu seperti apa. Jadi pesan saya sih intinya adalah adik-adik jangan sampai jadi kupu-kupu kuliah pulang udah selesai. Pokoknya cuma mau urusin akademik aja. Kalau saya tidak menyarankan itu, karena mumpung masih muda, usianya masih muda, fresh, semangatnya masih kuat. Cari pengalaman sebanyak-banyak mungkin, karena itu semakin orangnya digodok pada saat dia masa produktif masih mahasiswa, itu dia pasti nanti saat usia produktif bekerja itu dia pasti akan lebih menonjol dibandingkan yang lain. Dan itu juga tidak mungkin kan orang saya seperti sekarang bentuknya seperti saya, tidak mungkin tiba-tiba saya bentuknya seperti ini. Pasti itu dari berapa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin saya sudah menjalani proses kayak gitu. Jadi yakin dan percaya mungkin pada saat adik-adik berorganisasi, ya saya sarankan yang pasti harus berorganisasi ya. Mau organisasi apapun, yang penting bermanfaat. Jangan sampai organisasi obat-obat terlarang, jangan juga ya. Ya itu jangan, itu organisasi juga tapi jangan ya. Obat terlarang atau pengedaran obat-obat ini ya, jangan. Atau mungkin organisasi, istilah polisi kan ada organisasinya kan gitu. Tapi bukan yang itu ya. Organisasi yang bermanfaat, itu organisasi mahasiswa, apapun terserah. Karena kalau kita berinteraksi dengan orang, pasti kan kita akan dapatkan ilmunya orang tersebut ya. Kita bisa belajar, oh kayaknya kita harus bikin begini yang baiknya, yang buruknya jangan kita ambil dan sebagainya. Jadi melalui proses lah seperti itu. Dan kalau dalam organisasi pasti adik-adik akan rasakan ya, ditinggal teman, harus dikasih pekerjaan, harus kerjakan sendiri, ditinggal sama temennya, jengkel kan? Jengkel kan? Nah dunia pekerjaan itu akan begitu juga, bener kan Pak? Apalagi kalau ngurusin akreditasi ya, timnya tinggalin. Nah nggak mau ya koordinator yang harus bertanggung jawab ya kan ngurusin semuanya itu ya. Makanya itu harus gimana caranya sih kita
mengajak teman-temannya kita, mengajak tim-tim dosennya kita untuk ikut membantu kita. Nah itu tuh pengalaman yang kita dapatkan pada saat kita berorganisasi dulu. Gimana sih caranya kita meng-guide temannya kita untuk bantu, entah dengan cara persuasif atau dengan cara ya mungkin agak sedikit marah-marahnya atau apa, ngambek-ngambeknya apa sama macam kan kayak gitu ya. Dan tapi yakin deh kalau organisasi itu pasti akan menyeleksi kita. Jadi orang yang bertahan sampai akhir itu pasti sudah lulus seleksi alam. Jadi ya mungkin kalau teorinya dulu ya bahwa manusia itu mungkin tapi saya juga tidak menganut teori itu sih. Maksudnya kalau saya juga tidak menganut teori itu, nggak usah dipakai deh teori itu. Maksudnya intinya adalah saya bisa jadi sekarang karena pasti saya sudah terseleksi kayak gitu. Jadi orang yang sudah tidak sanggup melewati artinya dia sudah gugur. Jadi dia tidak akan kuat mentalnya, jadi kayak gitu. Jadi kalau dulu sih saya rasa saya bertanggung jawab waktu saya menjadi mahasiswa, bertanggung jawabnya sama orang tua. Saya usahakan untuk lulus tepat waktu. Kemudian bertanggung jawabnya saya terhadap organisasi, semua pekerjaan yang dikasih ke saya, tanggung jawabnya ke saya, mau jabatan apapun, mau jadi dari anggota, mau jadi koordinator, mau jadi ketua, steering komite, sampai koster, koordinator, steering komite, saya jalankan semua tanggung jawab itu dengan baik. Jadi saya selama saya menjadi mahasiswa tuh saya selalu niatnya tuh tulus karena Allah. Jadi maksudnya apapun yang kita kerjakan pasti ini nanti ada balasan baiknya. Jadi ceritanya saya kumpul-kumpul ini pahalanya. Biarpun adik-adik ikut organisasi itu pasti dapat nilai pahala kok dek, karena yang penting niatnya kita kan baik ya. Nah jadi dari situ sampai bawah pekerjaan pun kalau mau dibilang kami dibayar honorariumnya kayaknya nggak seimbang ya dengan tumpukan pekerjaan, nggak seimbang deh, apalagi loyalitasnya kami kalau dalam bekerja ya. Tapi karena itu tadi niatnya kita, tujuannya kita untuk bukan memang untuk materialitis ya, bukan untuk uang saja yang kita cari, ya akhirnya kami bertahan sampai saat ini. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya untuk teman-teman mahasiswa dan juga calon mahasiswa baru. Jadi mahasiswa itu harus terbentur, lalu terbentuk. Nah, karena waktu udah pertengahan, jadi baiknya kita ice breaking dulu. Oke, kan begitu. Sudah pertengahannya? Oh, enggak ya. Biar gak suntuk Pak. Jadi boleh sih coba ya. Boleh silakan. Saya lanjut. Saya juga kayaknya mau minum deh. Iya, saya juga deh. Terima kasih, pergi boba. Makasih ya. Lol, Enak-enak. enak banget lol. Gak expect. Rekomendasi banget sih buat teman-teman yang mau minum. Jangan lupa pergi boba. Iya, utamanya yang Gen Z. Gen Z ya. Oke. Kalau kita gen apa ya? Gen X. Gen Tuh, kami dulu paling belakang lagi sebelum Gen X itu apa ya. Maaf ya kalau saya itu terlalu banyak cerita, karena saya itu memang orangnya di sini kok cerita. Yang 3 orang ini kok cerita. Jangan terlalu serius Pak. Dengan masalah kredibilitas. Iya. Ice breaking kali ini sangat seru ya teman-teman ya. Untuk episode kali ini sangat seru. Nah, lanjut nih. Oh, lanjut ya. Oke, masih lanjut. Baik. Karena waktu juga untuk pertanyaan yang keempat itu, nah kalau misalnya nih setiap profesi kan mempunyai tantangan masing-masing. Nah, gimana sih mengatasi tantangan itu? Apakah ada kiat-kiat tertentu dari masing-masing koordinator program studi sendiri tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam profesinya? Sekian. Oh ya. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau di psikologi ya, mungkin tantangan secara umum tuh sama ya. Sebagai mahasiswa tantangannya sama, ada tugas, ada praktikum, ada time management dan sebagainya ya. Cuma kalau untuk khusus psikologi, karena psikologi kan akan mempelajari manusia. Jadi tipsnya sebelum kita mempelajari manusia, kita pelajari diri sendiri dulu. Kalau misalnya kita tidak terbuka terhadap diri sendiri, misalnya tidak jujur terhadap diri sendiri, ya akan sangat sulit untuk nanti menangani masalah orang lain, apalagi masalah mental. Mungkin kalau misalnya di kedokteran, di farmasi kan yang dilihat tuh hal-hal yang tampak begitu ya, misalnya kalau flu terlihat orang sedang flu itu bagaimana, terus
mungkin dalam meracik obat kan terlihat. Cuma kalau di psikologi ini kan ilmunya abstrak gitu, tidak terlihat. Kalau orang bilang stres, stresnya bagaimana tidak terlihat, terlihatnya dari perilakunya. Nah maka kalau untuk kemampuan di anak-anak psikologi atau di mahasiswa psikologi ya, terutama kemampuan empati itu paling penting. Jadi bagaimana mampu untuk merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa kita tanpa kita melakukan hal tersebut, itu jauh lebih penting daripada nilai akademis yang tinggi. Jadi kan kalau psikologi saya pertama masuk di FK, kemudian ada anak psikologi misalnya ketika dibilang atau ditegur tidak didengar, itu kan langsung masa anak psikologi begitu, harusnya psikologi ini ramah dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang perlu untuk dijaga. Jadi kemampuan empatinya, kemampuan untuk bertanggung jawab, komunikasi yang paling utama, karena kadang bahasa chat dengan bahasa telepon saja beda-beda. Jadi intonasi suara kita yang tinggi dan rendah saja orang menginterpretasinya beda-beda. Maka itu yang perlu dipelajari. Nah, selagi teman-teman masih menjadi mahasiswa, saya sering bilang jatah gagalnya tuh diselesaikan di perkuliahan. Karena ketika di kampus ke teman-teman salah, sudah masih mahasiswa, tidak apa-apa salah. Dia masih mahasiswa, masih koas, masih praktek, masih sarjana psikologi, itu tidak masalah. Tapi ketika dunia kerja tidak ada kesalahan yang ditoleransi ya. Mungkin secara pribadi mungkin kita bisa mentoleransi, tapi kalau di dunia kerja mungkin tidak seperti itu. Maka silakan habiskan jatah gagalnya di perkuliahan. Saya sering bilang juga untuk mahasiswa, silahkan jadi mahasiswa bebas, teman-teman bebas untuk berorganisasi, bebas untuk silahkan di akademis mau metode belajarnya seperti apa, tapi bebas yang bertanggung jawab. Ada nilai normanya, ada etika akademiknya, ada etika, ada sopan santunnya, itu yang perlu untuk dijaga. Selebihnya kalau misalnya hal-hal tersebut bisa dijaga, bisa diaplikasikan, saya kira tantangan-tantangan yang teman-teman rasakan itu adalah sebuah tantangan ketika masa kuliah. Ketika lulus itu suatu hal yang biasa. Mungkin sering jengkel ke dosennya ya. Saya juga begitu, tapi tidak sampai dendam ke dosennya. Sering marah ke dosennya, kayaknya merasa tidak adil kok nilai saya begini, padahal effort saya sudah lebih. Percayalah bahwa apa yang kalian dapatkan ya itu sudah sesuai dengan usahanya. Kalau misalnya mau dapat yang lebih, silakan effortnya lebih ditingkatkan lagi. Kalau saya juga sering nangis ketika kuliah dan sebagainya, itu hal yang biasa. Sehingga ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman akan menyadari bahwa ini yang saya dapatkan. Ternyata itu hal yang remeh-temeh pada saat di perkuliahan. Ketika keluar itu menjadi sesuatu yang sangat penting tentunya. Mungkin itu saja dari saya, nanti akan lebih diperjelas oleh Dr. Upi dan Pak Amran. Silakan. Mungkin silahkan lanjutkan curhatnya. Iya, kalau tantangan berarti kita berkaca kan, kami mau lulusannya kami kan untuk langsung dapat pekerjaan ya. Jadi kalau untuk sarjana kedokteran memang belum langsung bekerja, belum bisa langsung bekerja sebagai dokter. Tapi kalau untuk dia mau tes PNS, boleh aja sih. Dia kan dari gelar S1-nya dia boleh tes. Tapi untuk megang pasien tidak bisa. Jadi untuk profesi dokternya ya yang memeriksa, memberikan obat itu hanya boleh, legalitasnya tuh seorang dokter. Nah, jadi kalau tantangannya kalau misalnya kami punya luaran maunya kami punya dokter itu berkompeten, otomatis ya tantangannya dalam dunia kerja. Nah, dalam dunia kerja itu kan dokter tidak bekerja sendiri ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kita kolaborasi dengan profesi yang lain. Otomatis bagaimana tantangannya ya bagaimana cara berkomunikasi, cara interaksi sosialnya dengan orang lain itu bagaimana. Kemudian dari segi pengetahuannya bahwa kami itu saya selalu menekankan, dan mungkin kalau bisa tanya di mahasiswa agak sedikit galak saya ya. Galaknya saya lebih ke tegas, itu udah ketawa semua ya audiensnya ya. Jadi galaknya saya itu lebih ke tegas karena apa yang mereka dapatkan nanti ke depan dan dunia kerja itu lebih berat dan tantangannya lebih besar karena
objek yang kita hadapi ini manusia ya Kak ya, Ibu. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita salah tindakan, tapi kalau manusia kan gimana? Bukannya mau mau merendahkan makhluk hidup yang lain, tidak. Tapi apa kan makhluk hidup yang paling sempurna kan manusia ya. Jadi kami punya objeknya kami nanti dalam dunia kerja adalah manusia. Jadi otomatis jangan sampai kami melakukan kesalahan yang tadinya mungkin yang benar saja bahkan di khalayak masyarakat bisa disalahkan, apa kabar kalau yang kita lakukan salah gitu kan. Jadi itu makanya kenapa kalau di mahasiswa saya selalu tekankan tegas dan agak sedikit galak-galak sedikit, karena kalau mahasiswa kalau nggak digalakin nggak seru. Ya kan? Iya. Mereka kalau nggak digalakin mereka ngambil jalur aman. Ya udah deh yang ada saja. Oh itu dosen itu baik ya, nggak apa-apa kita terlambat. Oh nggak apa-apa kita ini ya. Tapi kalau dosen yang galak pasti yakin on time, tugasnya pasti dikerjakan, apa yang disampaikan pasti diikuti. Nah memang harus kayak gitu. Jadi saya mengambil peran kalau dalam dosen, saya berperan sebagai antagonis. Biar tadi katakan oleh Bu Amel, salah itu hanya pada saat belajar, pada saat di perkuliahan, di bangku kuliah, atau mungkin di tempat pekerjaan, di rumah sakit, itu pun juga sebenarnya sudah kami kurang-kurangi usahakan tidak boleh sampai melakukan kesalahan. Karena kalau sudah langsung real di manusia, ya jadi kami selalu tegaskan untuk tidak boleh sampai melakukan malpraktek. Yang harusnya bagaimana, ya lakukan seperti itu, jangan sesuai SOP, sesuai etikanya, normanya bagaimana. Nah kadang-kadang itu permasalahan yang paling sering itu dengan pasien itu biasanya komplain pelayanan. Jadi kalau lebih besar sih lebih ke komunikasi sih. Jadi kan kami kalau sebelum melakukan tindakan kan harus inform consent dulu ya, harus meminta dan menjelaskan dengan detail apa yang kita mau lakukan. Setelah ini mau diapakan merekanya, pasiennya, kemudian resikonya apa, efek sampingnya apa, setuju atau tidak, berikan haknya bahwa pasien boleh menolak tindakan dan sebagainya. Kemudian paling kemungkinan efek samping yang paling terburuk itu apa, itu harus dijelaskan semua. Dan itu adalah salah satunya prinsip komunikasi. Jadi kalau dokter tidak bisa menguasai prinsip komunikasi, itu pasti berat dan kedepannya dia pasti akan ditinggalkan pasien. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya sih segala apapun, bahkan yang salah pun kalau kita sudah komunikasi dari awal kan orang pasti akan merasa bahwa oh ya memang resikonya memang sudah nanti itu sudah dijelaskan kayak gitu. Jadi tapi pasti kami sebagai dokter pasti menekankan dan masih ngasih ajar ke mahasiswanya kami itu bahwa segala kemungkinan itu pasti akan kemungkinan terjadi, tapi bagaimana sampai kita berusaha mencegah jangan sampai kemungkinan buruk itu lebih besar terjadi begitu. Jadi atau bermungkin terjadi. Jadi ya tantangannya banyak sih, mulai dari komunikasi, dari mulai pengetahuan, keilmuan, bahwa kami punya lulusan itu harus kuasai kompetensinya kayak gitu. Jadi apalagi ya kesopanan ya, etika. Nah, etika itu yang biasanya paling jadi ada istilah bahkan nggak masalah, nggak terlalu cerdas, nggak masalah, nggak terlalu pintar, yang penting etikanya ada etikanya. Jadi karena nanti kalau soal kecerdasan dan kepintaran kan bisa dicari ya. Tapi kalau etika kalau nggak dididik dari awal, pasti nanti dia akan bisa melakukan kesalahan karena dia tidak tahu nih, mahasiswa kan begitu ya, masih belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau mereka bikin kesalahan, saya pasti akan selalu menegur dan pasti saya akan bilang bahwa ini nggak boleh, jangan diulangi, ini nggak boleh, karena kami bukan hanya sebagai dosen mengajar, tapi kami berkewajiban untuk mendidik. Kami harus sampaikan ke mereka bahwa ini salah, ini nggak boleh begini ya, jangan diulangi lagi, karena berharap mereka tidak melakukan lagi kesalahan yang sama begitu. Jadi ya seperti itulah peran saya mungkin sebagai koordinator, karena sebagai koordinator jadi tanggung jawabnya besar banget. Ada apa-apa dengan mahasiswa tetap saya yang disalahkan, mereka yang bikin salah tetap saya yang disalahkan. Jadi ya ini pasti koordinator ini siapa sih kayak gitu, ini kenapa mahasiswa kayak gini ya, itu pasti saya juga yang disalahkan. Jadi beban dan tanggung jawabnya itu yang beratnya di situ. Toh juga nanti kita meninggal juga nanti akan dipertanggungjawabkan ya, menurut keyakinan kami ya, kami harus dipertanggungjawabkan posisinya kami saat ini. Jadi ya melakukan sebaik mungkin. Jadi tantangannya kalau ditanya banyak banget, nggak bisa diceritakan ya Pak ya. Saya ada sedikit kisah. Oh iya, silahkan ya. Kayaknya seru nih. Iya, seru ini kayaknya. Ini tentang Kaprodi juga. Nah. Beberapa bulan tahun yang lalu ya, waktu masih 2021 kalau tidak salah, 2020 2021.
anak-anak kan ini lab sampai sore. Iya. Lab sampai sore. Saya di rumah santai-santai. Kan hari Sabtu. Iya. Tiba-tiba tuh saya ditelepon oleh Iya. oleh orang di Unhad, orang di sini juga, Unhad juga mengatakan, "Pak, itu mahasiswa kenapa belum pulang?" Saya tidak tahu apa-apa. Kenapa tidak dipulangkan? Nah, saya tidak tahu apa. Bapak kan Kaprodi. Dia bilang gitu, "Bapak kan Kaprodi, harusnya tahu." Jadi segitu dalam artinya itu complicatednya itu Kaprodi itu seperti itulah. Mereka ya orang lain yang berbuat, Kaprodi Kita pasti yang yang bertanggung jawab. iya. Bukannya kami mengeluh bahwa Kaprodi itu tugasnya berat, tidak. Cuman sering saya sampaikan ke teman-teman itu, adik-adik bilang jaga baik-baik itu nama baik alma mater kita, jaga baik-baik saya itu artinya jangan terlalu bertingkah aneh-aneh di luar. Ya. Jangan terlalu bertingkah aneh-aneh di luar. Jangan terlalu banyak gerakan tambahan. Sebab kalau ada masalahnya di luar itu pasti ditanya dari fakultas apa. Mana, prodi apa, Prodi apa. kaprodinya siapa. Contohnya saya begini. Gak ditanya dosennya siapa. Iya, tidak ditanya Ditanya dosennya. dosennya siapa. Yang tanya Contohnya kaprodinya bermasalah, anggaplah minta maaf ya. Bermasalah itu dalam artian etikanya bermasalah. Harusnya itu, siapa dosen Pancasilanya? Tidak seperti itu. Tidak ditanya siapa dosen PA-nya kan Iya, kan enggak. tidak akan ditanya seperti itu. Siapa dosen yang mengajarkan Pancasila, siapa dosen mengajarkan kewarganegaraan itu tidak ditanyakan seperti itu. Langsung ditanyakan siapa mahasiswa apa? Farmasi. Siapa keprodinya? Nanti saya hubungi. Iya. Biasa seperti itu. Jadi kami ini bertiga Terima keluhan. Kalau kalian itu anggap bahwa pada saat libur itu, pada saat libur pengurusan KRS itu kami juga santai-santai, itu jawabannya tidak. Liburnya mereka ya, Iya. libur kuliah maksudnya ya. Libur kalian itu kerja rodi untuk kita. Iya, itu kerja Rodi, Serius. kesempatan kami untuk mengejar Iya. persiapan semester berikutnya. Iya. Tidak ada libur. Udah ada libur. Kan. Lebaran hari kedua saya sudah mulai kerja. Iya, tantangan kan sekarang banyak. Tantangan banyak. Tadi sudah disampaikan Bu Amelia, Dr. Rupi sudah disampaikan. Ada juga tantangan satu. Sekarang kan itu eranya teknologi. Tantangan paling besar apa? AI. Betul. Ya. Coba saya tanya, Pengusaha digital. pemirsa di rumah saya tanyakan juga. Siapa yang biasa menjawab tugas itu pakai aplikasi AI? ChatGPT. Pasti banyak mahasiswa yang pakai Moderator ChatGPT. senyum-senyum, Mbak. Moderator senyum artinya terlibat, mungkin salah satu pelaku ini. Tapi saya bilang tidak apa-apa pakai ChatGPT, itu memang Memudahkan, ya? memudahkan untuk kalian. Ya, itu saya tidak permasalahan. Cuman apakah kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia bahas di situ? Ya. Karena banyak mahasiswa yang menulis itu, yang mencari jawaban pakai ChatGPT, tapi pada saat disuruh menjelaskan ulang, dia tidak tahu apa. Tapi kalau ChatGPT bisa menjawab seperti itu, maaf ya kalau saya menyebut merek pengembang AI ya. Benar. Iya, maaf kalau tidak relevan nanti disensor saja. Ya. Contoh, banyak mahasiswa itu saya bilang tidak ada masalah. Kalau kalian itu bisa jelaskan, it's okay. Iya, artinya dia memanfaatkan. Iya, kan? artinya kalian Itu memanfaatkan. sebagai Apa bedanya instrumen. dengan Google? Iya. Ya, apa bedanya dengan Google? Itu kan aplikasi untuk memudahkan semua. pencarian. Google Translate juga memudahkan semua. Iya. Cuman yang jadi permasalahan, kalian itu copy paste, kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan. Benar. Nah, artinya kalau kalian seperti itu, kalian bawa ke dunia kerja, jangan harap. Ketahuan ya. Ketahuan. Kalau kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerja itu, langsung SP keluar. SP1, SP2, SP3 pemecatan. Nah, itu keras, dunia kerja itu Dan jauh lebih keras. penilaian perspektif dari teman dosen juga pasti akan tidak menghargai kita karena menganggap bahwa kita tidak kompeten. Iya. Karena ketahuan bahwa tukang nyontek kayak gitu. Kan tukang nyontek kan itu sebenarnya kan. Jadi kan akhirnya tidak kompeten kan. Nah, sama kayak di waktu kuliah, kalau tukang nyontek pasti kan temannya kalian underestimate kan ke pengetahuannya gimana ya, kayak gitu. Iya. Ya. Ya, itu kisah kami. Kisah yang sangat menarik. Semoga tidak membuat tambah down ya semangatnya tuh jadi kaprodi. Langsung kayak rasa tertampar gitu.
Mungkin saya mau tanya nih ke Dokter Upik. Saya pernah dengar cerita ada sebuah tenaga kesehatan atau sekelompok tenaga kesehatan ini di mana mereka itu ditolak di suatu desa karena mungkin sikap mereka yang apatis kepada masyarakat dan mereka tuh merasa kayak saya tuh dibutuhkan oleh masyarakat gitu, tapi mereka sendiri tidak mau bersosialisasi atau tidak mau berbaur lah dengan masyarakat gitu, sehingga ya masyarakat sendiri kayak rasanya kayak ini tenaga kesehatan bagaimana kok sama masyarakat sendiri tidak ada kontribusinya melalui komunikasi gitu. Nah, kalau menurut Dokter Upik sendiri tuh kira-kira bagaimana dengan tenaga kesehatan yang seperti itu? Saya pasti menyayangkan ya, karena kayaknya itu bukan capaian atau lulusan yang kami inginkan, karena ya itu dia tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kalau yang kita hadapi ini adalah manusia, ya jadi yang paling penting adalah komunikasi, interaksi sosial, dan pasti kalau kita tarik penyebabnya kenapa itu tenaga kesehatan yang ada kayak gitu, pasti coba deh tarik ke belakang. Dia waktu jadi mahasiswa kupu-kupu nggak? Ikut organisasi nggak? Nah, kalau misalnya dia ikut organisasi, yakin dan percaya kalau organisasi kan pasti ada kegiatannya, akademiknya ada, sosialnya ada pasti kan? Pasti ada sosialnya, jadi interaksi dengan masyarakat. Jadi kalau misalnya mahasiswa tidak pernah terlibat di dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan organisasi, karena kalau kami kan di perguruan tinggi atau di kampus kan tidak membuat, ya ada sih kami biasanya, tapi kan beberapa dosen ngajaknya kan pasti tidak banyak, tidak satu angkatan semua diajak ikut kegiatan pengabdian atau kegiatan bakti sosial, kan tidak semuanya nih, hanya sedikit-sedikit saja, dia tidak bisa bawa banyak. Nah, artinya kan ada nih mahasiswa yang tidak pernah diajak. Nah, yang mahasiswa tidak pernah diajak ini bagus kalau mereka ikut organisasi. Jadi meskipun mereka tidak dapat dengan dosen kegiatan sosialnya, mereka bisa dapatkan dari organisasinya mereka. Jadi kayak gitu. Jadi karena yang tadi saya sampaikan juga bahwa apa yang di dunia kerja itu perkuliahan ini tuh aktivitas di kampus ini tuh mirip-mirip deh. Replikasi memang betul-betul kenyataan nanti dunia kerja itu seperti apa. Jadi kalau itu mahasiswa jarang berinteraksi dengan masyarakat, tidak punya empati, tidak punya rasa simpati dengan masyarakat, tidak ada rasa bahwa dia ini memang dibutuhkan, tapi kalau dia tanpa pasien kan juga tidak terbutuhkan. Ya kan? Jadi dia harusnya tahu dan sadar diri sih seperti itu, bahwa kembali lagi bahwa niatnya dia waktu ngambil jurusan atau masuk di fakultas kedokteran itu niatnya apa sih? Kembali lagi bahwa kita tuh masuk ke menjadi mahasiswa di fakultas kedokteran tuh niatnya apa? Kalau niatnya memang niatnya baik, mau menjadi dokter, ya kan dokter harfiahnya dan pada dasarnya kan memang untuk membantu pelayanan ya kepada masyarakat. Jadi kalau dia tidak menjalankan itu, artinya dia tidak bisa dianggap sebagai tenaga kesehatan. Menurut saya, itu pendapatnya saya. Jadi itu yang ingatkan adik-adik untuk tolong jangan kupu-kupu, kuliah pulang hanya mengejar akademik. Akhirnya kaget pada saat nanti sudah jadi dokter, kaget bahwa kok kayak gini, akhirnya nangis lah, apalah semacam. Karena selama saya bukannya, kalau saya kembali mengingat-ingat, selama saya bekerja tidak pernah saya menangis. Selama saya tidak pernah menangis sih selama saya kerja. Kalau diingat-ingat ya, nggak pernah saya menangis, karena apa yang saya dapatkan dari kerja itu sudah saya dapatkan pada saat saya jadi mahasiswa. Saya waktu jadi mahasiswa, kalau mau dibilang menyunat, menggunting, takut darah apa sama macam, udah terbiasa, udah diajak-ajak sama dokter, sudah diajak-ajak dosen untuk melakukan tindakan kegiatan sosial ini. Cuma udah bisa tuh namanya nyunat, sudah bisa tuh namanya periksa pasien, sudah bisa gitu, karena niatnya kita apa, kita menjadi dokter, otomatis kita harus kuasai kompetensinya dokter tuh kayak gimana. Jadi kita harus sadar diri dan bertanggung jawab kalau kita jadi mahasiswa kedokteran ini lulusnya mau jadi apa sih. Nah, kalau jadi apa ini tuh kita harus nguasain apa. Nah, itu kita harus belajar dari sejak S1 waktu saat di bangku kuliah. Itu sih. Terus kayaknya kita udah di akhir pertanyaan, penghujung acara. Oke. jadi udah sedih sebenarnya karena melihat narasumbernya yang dari tadi kayak ceria gitu, jadi kayak sedih gitu mau berakhir. Kalau begitu lanjut 2 jam kalau. Yang terakhir nih,
dari narasumber mungkin saya minta untuk meninggalkan pesan-pesan untuk para mahasiswa yang mungkin sedang menonton podcast ini, kemudian juga untuk calon mahasiswa baru yang kenapa harus sih milih FK gitu, ada psikologi, ada kedokteran, ada farmasi gitu. Jadi untuk narasumber bisa meninggalkan kiat-kiat yang bagus untuk calon mahasiswa dan kita nih. ya. Yang duluan siapa? Saya. Pak Amran. Ya, jadi kalau pesan saya untuk adik-adik mahasiswa ya, saya bilang adik-adik saja ya. Pesan saya itu ya, kalau anak-anak kata iya, tua ya kita. kalau anak-anak kan itu kalau masih SD, SMP, SMA. kalau kuliah kan itu adik-adik. Jadi mungkin pesannya itu sederhana saja, terus belajar, jangan mau tertinggal. Utamanya masalah akademik ya, masalah akademik itu jangan mau tertinggal, jangan mau ketinggalan juga masalah mengenai organisasi, karena kalau di bangku kuliah itu kalian akan belajar tentang akademik, di organisasi itu kalian akan tahu itu yang paling utama itu adalah public speaking. Public speaking itu saya rasa penting sekali, karena kenapa? Semua relasi itu, semua kenalan itu pasti akan dimulai dengan yang namanya public speaking, ya. Pasti akan dimulai dengan public speaking. Jadi itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk adik-adik semua, untuk adik-adik yang akan menempuh dan berniat masuk di program studi farmasi. Selamat datang. Ya, itu yang pertama ya. Itu yang pertama, selamat datang di program studi farmasi. Jangan pernah mendengar cerita-cerita dari orang luar bahwa farmasi itu susah. Memang di awal itu farmasi memang susah. Di tengah-tengah, menurut pengalaman bisa disampaikan di anak-anak farmasi yang lain, menurut pengalaman mereka, kalau dia tuh sudah tidak sibuk itu kayak ada yang aneh. Kayak ada yang aneh kalau mereka tuh. Jadi farmasi adalah mungkin di fakultas kedokteran itu ada 4 program studi. Semuanya itu adalah program studi yang peminatnya banyak. Kenapa peminatnya banyak? Salah satunya itu karena lapangan kerjanya luas. Ya. Lapangan kerjanya itu fleksibel. Jadi dimanapun ditempatkan itu bisa. Itu karena kenapa? Itu karena di fakultas kedokteran utamanya itu kami itu biasanya mahasiswa itu biasanya diajarkan untuk disiplin. Perusahaan-perusahaan itu atau tempat-tempat kerja yang paling utama itu dibutuhkan mungkin kepintarannya it's okay, tapi yang paling pertama itu adalah kedisiplinannya dan kejujurannya, ya. Jadi yang itu yang mungkin adik-adik yang di sini semua bisa dalam artian di situ tanda kutip camkan baik-baik tentang hal itu. Mungkin itu saja. Nanti ditambahkan oleh kapolri yang lain supaya lebih disempurnakan. Baik, terima kasih untuk untuk Dr. Upik. Untuk audiensnya kami yang saat ini lagi nonton, untuk mahasiswa kedokteran ataupun yang akan menjadi mahasiswa kedokteran untuk yang nanti angkatan 2024, selamat datang. Pesannya kami banyak sih kemudian pesannya. Intinya adalah selagi menjadi mahasiswa ya, jadi hanya siswa. Jadi dalam dunia derajat pembelajaran, orang yang melakukan kegiatan pembelajaran mendapatkan ilmu ya, itu yang paling tinggi adalah mahasiswa ya kan, hanya Tuhan dan si mahasiswa yang punya gelar maha di depan ya. Jadi udah nggak ada lagi selain itu, biarpun S3 pun tetap orang yang mengambil S3 tetap dibilangi mahasiswa ya. Jadi sudah yang level paling tertinggi nih ceritanya, orang yang memahami sesuatu ilmu. Jadi bertanggung jawab terhadap ilmu yang dia emban. Jangan sampai nanti sudah mendapatkan gelar sarjana kedokteran, sudah dapatkan gelar dokter, sudah dapatkan gelar psikologi, gelar apoteker, sarjana farmasi, terus tidak berkompeten, itu kan memalukan. Akhirnya kan dipertanyakan, ini kuliah nggak dulu?
jangan sampai cuma sekedar cari gelar, cari ijazah, dan jangan sampai dosanya cuma dibayar apa segala macam. Nah itu kami cut di situ. Kami usahakan bahwa clear, tidak ada nepotisme, kolusi dan sebagainya ataupun tindakan gratifikasi di Fakultas Kedokteran. Kami tidak bisa nilai itu dibeli, biarpun itu anaknya pejabat, bahkan anaknya bupati, anaknya apa, ada semua di sini. Tapi bukan berarti kami memudahkan atau melegalkan nilai. Jadi karena apa? Satu sisi kami bertanggung jawab terhadap masyarakat. Karena nanti kan pelayanan ya, mereka kan kami keluarkan nanti kan berbentuk pelayanan ke masyarakat. Jadi kalau kami bukan dalam arti mempersulit ya, tapi kalau misalnya tidak benar, dibenar-benarkan. Kami clear untuk itu ya, tidak ada, karena kami tanggung jawabnya kami ke masyarakat untuk meluluskan orang-orang yang memang sudah kompeten nih untuk bisa jadi dokter, bisa jadi sarjana farmasi atau apoteker nanti, kemudian untuk jadi psikolog. Jadi kemudian pesannya bahwa selagi menjadi mahasiswa, karena mahasiswa, jadi bukan hanya akademiknya saja, tapi soft skill-nya juga. Jadi soft skill-nya itu yang dia tidak bisa dapatkan pada saat di bangku kuliah akademiknya, tapi dia bisa dapatkan pada saat dia berorganisasi. Jadi saran saya boleh organisasi bebas mau apapun, tapi kalau bisa yang lebih baik lagi dia boleh 2, boleh 3, boleh 5, 10 juga bisa ya, selagi dia bisa membagi waktu. Yang penting ada salah satu organisasi yang terkait dengan keilmuan sesuai dia punya kompetensinya. Jadi mungkin kalau ada himpunan ya, ada BEM ya, nah itu kan berkaitan dengan lingkup kerja, jadi otomatis sasaran yang dia ingin capai, program-program kerja dan segala macam itu relevan dengan dunia kerja nanti. Kemudian organisasi-organisasi eksternal silahkan, yang penting ada kaitannya sedikit atau berbau-bau tentang kesehatan, ya itu silahkan ya. Terus kalau misalnya mau ikut organisasi berkaitan dengan hobi-hobi dan segala macam juga boleh, silahkan, itu tambahan. Itu orang bilang tambahan, bukan yang utama. Tapi kalau yang berkaitan dengan keilmuan, usahakan itu menjadi organisasi utamanya. Ya, jadi saya selalu anak bimbingan PA-nya saya atau mahasiswa selalu wajibkan mereka untuk ikut organisasi. Tapi biasanya kalau angkatan pertama, angkatan kedua biasanya saya lihat dari IPK-nya. Kalau ini anak memang masuknya inputnya kami baik, otomatis dia pasti bisa untuk handle bagus. Makanya itu kenapa di kedokteran itu passing grade untuk lulus itu tinggi, karena memang kami bukan lagi tahapan kami mau ngajarin lagi gimana caranya membaca, bukan lagi mengajarkan gimana caranya menghitung, bukan. Jadi kami sudah mulai langsung start tengah langsung naik. Jadi otomatis kami tidak mau inputnya kami itu orang yang underground otaknya. Maaf ya kalau kayak gitu, saya selalu kalau ngomong tuh selalu langsung ceplas-ceplos. Jadi tolong kalau memastikan kalau nanti yang mau jadi calon nih, kalau rasa diri bahwa dulu waktu kuliah di bangku kuliah bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas, bukan hanya pintar ya, cerdas kan. Kalau pintar kan biasanya di-grade-kan dengan peringkat. Tapi saya sih nggak harus juara 3, juara 2, juara 1, nggak harus. Yang penting dia punya nalar logisnya jalan, punya daya tingkat rajin, disiplin. Maksudnya kalau dia punya keinginan sesuatu, dia akan berusaha untuk mencapai. Biarpun tidak pintar deh, nggak masalah, kami ajarin. Yang penting itu prinsip modal awalnya itu dia bisa. Jadi itu makanya kenapa passing grade-nya kami selalu tinggi, karena kami tidak mau tuh meloloskan orang-orang yang otaknya underground. Karena kalau otaknya ini kami yang dosennya yang capek, karena satu sisi kasihan orang tuanya bayar kuliah uang terus, tapi ini anak nggak lulus. Satu sisi kalau kami meluluskan, kami nggak bisa luluskan, karena bahaya kalau ini mahasiswa kami luluskan, karena dia tidak berkompeten kayak gitu. Jadi tolong ya, mungkin orang tua mahasiswa, tolong jangan dipaksakan mahasiswanya, jangan dipaksakan anak-anaknya untuk masuk fakultas kedokteran kalau tidak ada passion ya. Tidak ada passion, tidak ada kemampuannya. Jadi mungkin bisa telaah dulu anaknya ini bisa nggak sih dia di kedokteran, dilihat ya tingkat bagaimana, karena kami di fakultas kedokteran itu stressful, tingkat stresnya tinggi. Jadi kalau orang yang tidak kuat mentalnya pasti jatuh, pasti down, pasti ini. Karena itu makanya kenapa saya harus berperan jadi antagonis.
karena latihan stres dari sekarang, karena kalau nanti pada saat dia jadi dokter, dia mau tindakan, tiba-tiba ada keluarga yang marah-marah, ada lagi dalam kondisi yang hektik dan segala macam, dia tetap harus fokus, dia bisa fokus karena sudah terbiasa nih mentalnya dia digodok pada saat dia di kuliah. Jadi kayak gitu. Jadi tolong ibu-ibu, orang bapak-bapak ya di rumah pastikan dulu anaknya nih bisa nggak masuk di kedokteran, soal dia nggak paham tubuh manusia, gampang bisa belajar. Yang penting ada semangatnya dia untuk belajar, semangatnya dia untuk apa yang dia inginkan, dia bisa berusaha. Kemudian nalar logisnya itu harus jalan. Karena kalau dia cuma kekuatannya hanya di hafalan, ditanya sana, ditanya sini, nggak bisa jawab, itu susah juga untuk dosennya. Ya itu kan salah sendiri sih nanya pesannya apa kan, sama Kak Prodi pula kan. Nah jadi itulah, jadi ya itu yang kemirisan dari saya. Jadi kalau inputnya kami baik, otomatis dia jalankan proses baik, lulusnya juga pasti akan tepat waktu. Ya, tapi kalau misalnya inputnya kami tidak sesuai, ya dia jalankan proses bertati-tati. Ya syukur-syukur kalau dia masih kuat mental, kuat tahan banting ya, maksudnya kuat mental, terus dia tetap mau berusaha, ada punya keinginan. Tapi kalau dia sudah down, sudah tidak mau lagi, ya sudah, artinya gugur juga. Kasihan kan umurnya, kasihan uangnya sudah dikeluarkan dan sebagainya. Jadi itu sih. Maaf ya Bu, kelamaan. Untuk Ibu Amel, untuk pesan terakhirnya. Iya, pesan terakhir ya. Iya, Karena habis ini saya kenapa penutup. Tidak ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah saya dapat yang terakhir. Bahkan tidak terlalu banyak yang perlu disampaikan ya. Tadi sudah diwakilkan oleh Pak Amran dan bisa menarik kesimpulan. Intinya untuk angkatan baru yang 2024 Fakultas Kedokteran, selamat datang sekali lagi. Silakan bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi pilihan adik-adik sekalian yang sudah berkuliah psikologi baru 2 angkatan. Silakan bertanggung jawab dengan apa yang sudah Anda pilih, sehingga hal-hal yang kalian ambil itu adalah hal-hal yang positif. Kalau misalnya hal-hal yang positif, oh berarti psikologi ada begini, farmasi positifnya begini, pendidikan dokter positifnya begini, maka hal-hal yang negatif itu otomatis hilang. Itu kan teori kelupaan ya. Kalau kita fokus pada sesuatu yang baik, maka sesuatu yang di samping-sampingnya mau seburuk apapun itu dia akan terlupakan gitu. Kalau misalnya dalam perkuliahan juga begitu, ada yang sementara sudah kuliah, kalau misalnya terlalu fokus ke hal yang negatif, ya sudah akan tidak termotivasi untuk kuliah, datang kuliah juga ya terlambat juga tidak masalah dan sebagainya. Dan ada juga ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam proses pendidikannya, jangan terlalu banyak menyalahkan di luar. Banyak kan mahasiswa melakukan rasionalisasi Dok. Ada oh nilainya jelek, oh ini pasti dosennya begini, ini terlalu susah. Ini kasih tahu misalnya diberitahu ke orang tuanya, ini nilai C. Oh iya ini papa mama ini karena satu kelas tuh nilai C. Lah kenapa nilainya C? Ya karena dosennya terlalu killer. Itu yang berbahaya. Maka locus of controlnya harus internal. Jadi lebih ke, kalau bahasa agamanya muhasabah diri. Apa sih yang kurang dari saya? Kenapa orang lain bisa? Kenapa saya tidak bisa? Begitu. Jadi ukurannya bukan keberhasilan orang lain, tapi ukurannya ya diri sendiri. Sehingga saya pernah nonton satu podcast ketika ditanya, Anda role modelnya siapa? Jawabannya adalah role model saya adalah saya 50 tahun ke depan atau saya 20 tahun ke depan. Artinya apa? Kalau 20 tahun ke depan, saya mau menjadi orang seperti apa? Role modelnya itu bagaimana? Maka saya akan berusaha untuk menjadi seperti itu. Saya tidak akan mengukur diri saya dengan orang lain, karena keberhasilan orang lain itu milik dia. Sementara saya berproses dengan diri saya sendiri. Jadi pesan saya sekali lagi, tidak ada orang yang akan bertanggung jawab atas diri kita. Yang bertanggung jawab atas diri kita adalah diri kita sendiri. Maka silakan optimalkan sebaik mungkin kesempatannya di bangku perkuliahan. Itu pesan dari saya moderator. Oke, terima kasih untuk dosen-dosen hebat kita memberikan jawaban-jawaban hebat juga. Nah, saya punya suatu quotes dari René Descartes, di mana cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Di mana kalau misalnya kita berpikir bahwa kita adalah bagian dari dunia itu, maka kita akan mampu melangkah ke depannya seperti itu. Jadi teman-teman ke depannya kalau misalnya ada camaba yang niat masuk sini, semangat.
semangat dan tetap terus gigih dalam berjuang. Karena ini bukan akhir dari kalian, tapi ini adalah awal dari mana perjalanan kalian ke depannya. Saya moderator kedua Amelia Azhara Nafi pamit undur diri, dan rekan saya Lolasita juga pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Pak. Kalau saya baru mau suruh ke cerita panjang lagi.